Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat berfikir dan berasa di Kamar Renungan. Hari ini, kita akan meresapi sebuah fragmen sejarah yang bukan sekedar tentang perbudakan dan kemerdekaan, melainkan tentang bagaimana harta benda diubah menjadi tangga menuju langit. Kita akan berkisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sang pemilik hati samudra, dan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sang pengumandang tauhid yang kisahnya senantiasa diulang oleh zaman dan tidak membuat telinga manusia bosan untuk mendengarkannya. Mekah pada masa itu adalah kawah candra di muka bagi keimanan yang baru tumbuh. Di bawah terik matahari yang hampir melumerkan batu padas, debu-debu berbisik tentang keteguhan jiwa-jiwa yang teraniaya. Di sanalah kita mendapati Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, salah seorang pemuka kafir Quraisy yang dipenuhi kebencian. Bilal yang memiliki fitrah yang lurus telah membuka seluruh hatinya lebar-lebar untuk menyambut cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun keimanan itu harus dibayar dengan azab yang sangat pedih. Umayyah bin Khalaf, sang musuh Allah, membawa Bilal keluar ke padang pasir Mekah Al-Bathah saat matahari berada di puncak panasnya. Bilal ditelentangkan di atas pasir yang membara, tanpa setetes air, dan di atas dadanya diletakkan sebongkah batu besar yang sangat berat. Dalam kondisi terjepit antara panasnya pasir dan beratnya batu, Umayyah berteriak ketus, "Engkau akan terus seperti ini hingga engkau mati atau engkau kafir kepada Muhammad dan kembali menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Namun, apa yang keluar dari lisan Bilal? Bukan rintihan ampun, melainkan untayan kalimat abali. Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Keteguhan ini dicatat oleh para ulama seperti Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyahnya. Di saat penyiksaan itu mencapai puncaknya, lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang sangat bersemangat dalam berdakwah, memiliki perasaan yang halus namun terpendam kekuatan jiwa yang dahsyat. Melihat Bilal dianiaya sedemikian rupa, Abu Bakar tidak mampu menahan rasa ibah. Hatinya yang bersih dari kotoran jahiliyah merasa tersayat. Beliau mendekati Umayyah bin Khalaf dan menegurnya dengan tegas. "Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyiksaanmu terhadap orang miskin ini? Sampai kapankah engkau akan terus menyiksanya?" Umayyah yang hatinya telah tertutup oleh keserakahan menjawab dengan ejekan, "Engkaulah yang telah merusak pikirannya dengan ajaran itu. Jika engkau merasa kasihan, maka selamatkanlah dia dengan hartamu." Inilah momen krusial di mana harta benda bertemu dengan nilai kemanusiaan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Bagi beliau, harta yang beliau kumpulkan dari hasil perniagaan yang jujur hanyalah alat untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun menawarkan pertukaran. Abu Bakar memiliki seorang budak hitam yang kuat, kekar namun masih musyrik dan sangat setia pada agama pagan. Beliau berkata, "Aku mempunyai budak yang lebih kuat darinya, dan ia berada di atas agamamu. Aku akan menukarnya dengan Bilal." Umayyah bin Khalaf pun setuju. Dalam riwayat lain, Abu Bakar membelinya dengan harga 5 atau 7 ukiah emas. Setelah transaksi itu selesai, Umayyah bin Khalaf berkata dengan nada merendahkan, "Seandainya engkau tidak mau membeli Bilal kecuali dengan harga 1 ukiah saja, niscaya aku tetap akan menjualnya kepadamu." Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang membungkam keangkuhan itu. "Seandainya kalian tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 ukiah, niscaya aku tetap akan membelinya." Inilah bukti kemuliaan semangat keimanan yang tidak lagi menghargai materi di atas nyawa seorang mukmin. Setelah Bilal berada di bawah kepemilikannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera memerdekakannya semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini memicu komentar miring dari kaum musyrikin yang berkata, Abu Bakar memerdekakan Bilal pasti karena ada jasa Bilal yang pernah diterimanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membela hambanya yang tulus ini melalui wahyu yang turun dalam surah Al-Lail ayat 17 hingga 21, yang artinya, "Wasayujannabuhul atqa, alladhi yu'ti malahu yatazakka, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujzah, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, wa lasawfa yardah,
yang artinya, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Robnya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan. Kesaksian langit ini mengukuhkan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang paling bersih niatnya. Sikap Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu ini menjadi teladan abadi. Beliau tidak hanya memerdekakan Bilal, tetapi juga Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zinirrah, An-Nahdiyah, dan banyak lagi hamba sahaya yang disiksa. Ayahnya, Abu Kuhafah pernah menegurnya, "Wahai putraku, aku melihatmu memerdekakan budak-budak yang lemah. Alangkah baiknya jika engkau memerdekakan orang-orang yang kuat, agar mereka bisa melindungimu." Abu Bakar dengan ketenangan iman menjawab, "Wahai ayahanda, aku hanya melakukan apa yang Allah inginkan." Beliau menyadari bahwa perlindungan sejati hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dicatat dalam kitab Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad karya K.H. Munawar Chalil, yang menggambarkan betapa besar pengorbanan perasaan dan harta yang diberikan Abu Bakar untuk menolong kawan seagama yang tertindas. Pengorbanan harta Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu ini bukan tanpa bekas. Kelak, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjadi salah satu pilar utama perjuangan Islam. Beliau menjadi muadzin pertama yang suaranya membelah angkasa Madinah menyerukan keagungan Tuhan. Bahkan saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan di sana. Bayangkanlah betapa bahagianya hati Abu Bakar melihat orang yang dahulu beliau selamatkan dari kerikil panas, kini berdiri di puncak kemuliaan di atas rumah Allah yang paling suci. Itulah mengapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu senantiasa berkata, "Abu Bakar adalah Sayyid, pemimpin kami, yang telah memerdekakan Sayyid, pemimpin kami, yaitu Bilal." Renungkanlah sahabat sekalian, kebijaksanaan dan filosofi di balik kisah ini. Islam datang bukan untuk menghancurkan tatanan sosial secara serampangan, melainkan untuk memberikan ruh baru pada kemanusiaan. Harta yang dimiliki oleh orang kaya seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu tidaklah menjadi haram, namun menjadi mulia ketika digunakan untuk mengangkat derajat mereka yang terhina. Kekayaan bukanlah tujuan, melainkan wasilah atau perantara untuk menciptakan keadilan. Abu Bakar mengajarkan kita bahwa membeli kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali berarti melepaskan harta di sisi manusia. Beliau menukar emas yang fana dengan persaudaraan yang kekal dan keridhaan Sang Pencipta. Kisah ini juga menghapus kekhawatiran tentang status sosial dalam Islam. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perbedaan antara saudagar Quraisy yang terpandang dengan hamba sahaya asal Habasyah. Yang membedakan hanyalah timbangan takwa yang ada di dalam dada. Harta Abu Bakar telah memerdekakan raga Bilal, namun keimanan Bilal lah yang memerdekakan jiwanya dari penghambaan kepada sesama makhluk. Sinergi antara si kaya yang dermawan dan si lemah yang teguh iman inilah yang menjadi fondasi kuatnya bangunan umat Islam pada masa awal. Kini, marilah kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Di manakah posisi kita dalam menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan? Apakah harta kita sudah kita jadikan benteng pelindung bagi mereka yang lemah di sekitar kita? Ataukah kita masih menggenggamnya erat-erat karena takut akan kemiskinan? Padahal Abu Bakar telah mencontohkan bahwa berinfak tidak akan mengurangi harta, melainkan melipat gandakan keberkahan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai hati selembut dan sedermawan Abu Bakar, serta iman sekokoh Bilal bin Rabah. Semoga kita mampu menjadikan setiap harta kita sebagai saksi pembela di hari kiamat nanti. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi fikir dan rasa kita semua. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan murni dari diri saya. Kita tutup dengan doa dan harapan semoga kita dipertemukan dengan mereka di surga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.